Sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, peserta diskusi Zoom meeting yang terhormat, para narasumber yang terhormat, kepada Bapak Habib Kirsim, kepada Bli Mahendra Jaya, kepada Romo Edi Wianto, dan kepada Ki Sutekno. Buletin Neng Nungnang, Institut KHD, Perguruan Nasional KHD, dalam kesempatan kali ini bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Negeri Jakarta mengucapkan terima kasih atas berkenannya memberikan waktunya di antara kesibukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Diskusi Zoom kali ini merupakan diskusi yang ke-11. Diskusi ini diselenggarakan untuk memperingati 100 tahun Taman Siswa. Dalam diskusi ini kita menggagas berbagai tema, khususnya tema-tema pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita menggagas tema dengan mengambil fokus pada pendidikan dan moralitas. Pendidikan, sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan tidak saja mencetak ilmuwan, tetapi di sana juga mendidik moral dan etika. Orang berilmu, berpengetahuan adalah keharusan. Tapi pada sisi lain, laku, etika, moral, dan norma juga harus dikedepankan. Setidaknya Aristoteles telah mengingatkan, pendidikan yang hanya mendidik otak, tetapi tidak mendidik hati, bukanlah pendidikan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kepada yang terhormat para narasumber, untuk memberikan perspektif pendidikan dalam konteks moralitas. Faktanya kita melihat bagaimana laku kehidupan yang begitu dinamis, tetapi di dalamnya juga banyak sengkurat yang sepertinya jauh dari moralitas. Lalu di manakah pendidikan itu? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa memberikan sedikit pemikiran, wawasan, atau apapun namanya kepada negara kita yang tercinta dalam kerangka memperingati 100 tahun Taman Siswa. Untuk itu, yang pertama kepada yang terhormat Ki Sutekno untuk memberikan pemaparannya kira-kira 10 menit dari sekarang. Ki Sutekno, beliau adalah pamong di Taman Siswa. Beliau adalah penggiat kepramukaan. Beliau juga concern terhadap nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan anak di usia dini. Untuk itu, kepada yang terhormat Ki Sutekno untuk memberikan pemaparannya kurang lebih 10 menit dari sekarang. Dipersilahkan kepada yang terhormat Ki Sutekno. Dipersilahkan. Pak Turun, mendengar suara saya? Ya, terdengar, Bapak. Alhamdulillah. Matur nuwun, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Nah ini salam dan bahagia ini salamnya khusus Taman Siswa. Karena salam
bahagia endingnya adalah kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu kuncinya di moralitas, yaitu kejujuran. Orang tidak akan bahagia kalau perilakunya tidak jujur. Nah, kejujuran ini tentunya didapat dari nilai-nilai pendidikan. Saya tidak banyak berteori. 30 tahun saya mengajarkan ajaran hidup diajar tentang pendidikan dan kebudayaan. Nilai-nilainya yang terkandung yaitu adalah wawasan budaya, wawasan kebangsaan, dan wawasan kejuangan. Pada semester awal, semester pertama, saya mengajarkan, ya tatap muka pertama saya lakukan di kampus, ruang yang sangat terbatas, ber-AC, enak. Nah, namun demikian tatap muka yang pertama itu saya berikan sebagai kontrak belajar saja. Saya menyampaikan tentang apa sih pendidikan, apa sih kebudayaan menurut diajar, sehingga Anda mahasiswa dari seluruh Nusantara, bahkan ada yang di luar negeri, mengkaji di sini. Intinya tidak banyak yang saya sampaikan, tapi satu kata, tapi berlatar belakang yang sangat tinggi prosesnya. Yaitu suatu ketika tatap muka pertama kami berikan kontrak belajar dengan aturan main tatanan perkuliahan yang tidak di ruang, tapi kami lakukan di alam terbuka. Ya, di samping saya pamong di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa waktu itu, kebetulan saya ini juga pelatih pembina pramuka di daerah istimewa Yogyakarta, di kota maupun di tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, nilai-nilai pendidikan ini saya sampaikan di alam terbuka. Satu contoh, tatap muka yang berikutnya saya sampaikan sebelum saya masuk ke tatap muka, mahasiswa dikatakan, besok kita tatap muka kedua, kuliah kita di kuburan. Wah, rame mahasiswa. Rame mahasiswa. Masa kuliah di kuburan, Pak? Banyak pertanyaan macam-macam disampaikan saya. Biar mereka secara merdeka, secara pelakar, secara guyonan, dan sebagainya. Yang penting harus diberi tanda tanya yang besar dulu. Diberi tanda tanya yang besar. Karena pendidikan itu adalah tanda tanya yang besar yang harus dicari jawabannya. Terus tatap muka kedua, komitmen jam 7, biasanya jam kuliah itu jam 7.30. Nah, kami masuk jam 7 dan kebetulan mahasiswa hadirnya tepat waktu. Manakah maksud di situ? Yaitu kuburan yang dimaksud adalah Taman Wijaya Brata. Itu makam di mana Ki Hajar sudah bersemayam dengan cantrik-mentriknya di Taman Wijaya Brata. Nah, namanya mahasiswa terkejut. Loh, ini makam kuburan kok begitu indahnya. Kuburan kok tertata dengan rapi. Kuburan kok ada tempat duduknya penuh dengan bunga dan sebagainya. Nah, disinilah mulai proses pendidikan itu sedikit demi sedikit mulai kelihatan dari mata adik-adik mahasiswa baru yang pertama-tama kali kuliah juga di kuburan. Nah, inilah di situ setelah Hening Cipta menghormat pada pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara, terus Hening Cipta. Terus saya menanyakan, apakah yang Anda tatap di depan Anda setelah Anda menghadap ke utara? Satu kata di situ dituliskan Tutwuri Handayani. Saya tidak menguraikan Tutwuri Handayani dulu.
Oke, sebelum saya mengajarkan itu, kita keliling ke relief-relief. Nah, disitulah mulai mahasiswa bertanya, proses pendidikan ternyata seperti itu. Yaitu proses pendidikan itu paling utama adalah memerdekakan batin seseorang. Setelah itu memerdekakan pikiran seseorang dan memerdekakan tenaga. Nah, setelah berkecamuk ramai sekali mahasiswa mengutarakan itu, tertarik menarik, baru saya beri tugas sepulang dari kuliah. Kalau Ki Hajar meninggal dunia, satu kata sesanti yang ditinggalkan, yaitu Wuri Handayani. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa yang harus Anda tinggalkan sebelum Anda meninggalkan dunia ini. Inilah pesan pendidikan yang memiliki nilai moral yang cukup luar biasa, dan karya mahasiswa itu sangat. Jadi kalau mahasiswa dibangun kemerdekaan batinnya, diberi kemerdekaan mereka untuk berpendapat. Setelah mereka mendapatkan materi dari saya, ada buku 1, ada buku 2, mereka mengkaji sendiri. Dan di dalam kelompok yang 7 itu mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Saya beri mereka nomor HP, dan kita mungkin tidak perlu bertatap muka lagi. Tapi Anda boleh tatap muka kalau Anda sudah berani mempresentasikan apa pandangan-pandangan Anda yang seidentik dengan Tut Wuri Handayani atau sistem Among tadi. Nah, ini pengalaman sekelumit biar kembang. Ya sederhana, memberikan pendidikan dan yang berbasis moralitas pada anak. Di situ tertuang batin yang kuat, pikiran yang betul-betul kritis, dan tenaga antara batin dan pikiran terjadi eklektis pengawinan. Muncullah unsur-unsur budaya yang cukup bagus. Nah, inilah bahasa saya yang simpel. Semoga ini untuk mematik diskusi kita, karena saya akan banyak belajar memberikan pengalaman selama saya mengajar 32 tahun. Terima kasih Mas Di. Semoga yang lainnya nanti juga lebih bagus penyampaiannya. Matur nuwun, salam dan bahagia. Terima kasih Ki Sutekno yang telah memaparkan ada suatu hal barangkali yang perlu digarisbawahi. Apa yang harus kita tinggalkan setelah kita meninggal? Setidaknya Ki Hajar telah meninggalkan Tut Wuri Handayani. Baik, terima kasih Ki Sutekno. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Habib Kirzin untuk memaparkan pemaparannya, dan sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae Bapak Habib Kirzin. Barangkali ada dari kita yang belum kenal. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Pabelan Magelang. Beliau juga pembina Harian Mu'alimin dan Mu'alimat Yogyakarta. Beliau juga Dewan Pendiri dan Dewan Direktur Southeast Asia Regional Institute for Community Education di Manila. Beliau juga anggota internasional Advisory Board Global Education Association New York, anggota internasional Advisory Panel International Movement for a Just World Kuala Lumpur. Beliau juga anggota internasional Advisory Board Global Family for Love and Peace Taiwan, anggota internasional Advisory Board Forum on Global Ethics and Religion California, USA, Advisory Board Character Education Initiative Universal Peace Federation New York.
at Pachelibot School for Welbeck, Butan, Bangkok. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya beliau pernah mendapatkan The International Aga Khan Award for Architecture pada tahun 1980. Beliau juga sebagai The Ambassador of Goodwill, Gubernur Negara Bagian Arkansas, Bill Clinton Arkansas 1987. Beliau The Ambassador of Peace, Interreligious and International Federation for the World Peace, Seoul 2002. Bapak Habib Kirsin akan memberikan pemaparannya. Pengalaman beliau tentu akan memberi wawasan baru pada kita semua. Dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Habib Kirsin untuk memberikan materinya. 10 menit dari sekarang. Di maturun Mas Aji Raharjo, yang saya hormati para bini sepuh dan para sesepuh keluarga besar Taman Siswa, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Luhur, yang saya hormati para pembicara, yang terhormat Bapak Ki Sutikno dari Majelis Luhur, yang terhormat Bapak Ida Bawati Mahindra Jaya, yang terhormat Robo Edi Wianto PR, beserta segenap keluarga besar Taman Siswa dan para hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat malam, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sekaligus menyampaikan ucapan selamat. Meskipun masih tahun depan, tapi kita sekarang sudah menghadapi 100 tahun atau 1 abad Taman Mahasiswa, sebuah perjalanan sejarah, langkah-langkah besar yang dilangkahkan oleh Taman Mahasiswa selama 1 abad ini, yang kita sebagai bangsa Indonesia sangat merasakannya. Saya sendiri waktu tahun 80-an awal cukup dekat dengan Ki Saryono Mangun Pranoto, mantan Menteri Pendidikan pada zaman Bung Karno. Beliau beberapa kali rawuh ke pesantren kami, ke Pondok Papilan. Itu sejak tahun 77 ya, beliau memberikan pelatihan waktu kita mengadakan training untuk pengembangan masyarakat. Dan pada tahun 79 atau awal 80 saya ditimbali oleh Bapak Ki Sarino untuk sowan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Luhur pada rapat, dan saya diminta berbicara di depan beliau-beliau ini. Seingat saya itu di dalam Nyi Hajar Dewantara ya, waktu saya merasa banyak belajar, dan sebenarnya ada ikatan dan persambungan antara siswa dan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Saya ingat 335 itu antara Ki Hajar, kemudian Dr. Sutomo dengan Sanusi Panim dan Sultan Takdir Ali Sabana di satu pihak, mereka berdebat tentang masa depan Indonesia, termasuk masalah kebudayaan, masalah pendidikan. Dan saya belajar di situ bahwa Ki Hajar dan Dr. Sutomo dan beberapa tokoh lainnya lebih memilih kepada sistem pendidikan nasional, yaitu yang berbasis pada sistem Among dengan sistem pondok. Ya. Yang ini kemudian menjadikan kami ini sangat dekat, ya. Bahkan mestinya di Gontor, ya. Itu karena berdirinya Pondok Gontor tahun 26, sementara Taman Siswa itu 3 Mei 1922, kemudian Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah itu Desember tahun 1918, kemudian di Sumatera Barat ada Diniyah Putri oleh Ibu Rahmah Yunusia itu tahun 1923,
dan sebayanya juga yaitu Muhammad Syafi'i Kayu Tanam INS ya, itu berdiri tahun 1926. Jadi ada kesezamanan, itu masa kebangkitan nasional, jadi semangat nasional, semangat kemerdekaan itu sangat tinggi. Nah, di dalam membicarakan tentang pendidikan dan moralitas, pertanyaannya kadang-kadang terkait antara laku dan ilmu. Jadi karena memang di dunia pesantren itu ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Jadi memang ilmu dan laku itu tidak dipisahkan. Juga moralitas. Pertanyaan yang muncul misalnya, moralitas macam apa yang ditanamkan dan dikembangkan sehingga bisa melahirkan sikap seperti Ki Hajar ya, ketika menulis Als ik in Nederlander was ya. Andai kata saya menjadi orang Belanda ketika Belanda mau merayakan kemerdekaan ke-100 dari Prancis. Dan itu sikap yang sangat tegas sekali dari Ki Hajar. Saya malu ya kalau andai kata saya menjadi orang Belanda dan harus merayakan kemerdekaan itu di negeri jajahan dan meminta ya sumbangan dari negeri jajahan. Maka kalimat terakhir dari Ki Hajar dari suratnya atau tulisannya itu adalah tidak, ya, sama sekali tidak. Nah, sikap inilah moralitas seperti ini. Juga moralitas apa yang melatar belakangi, misalnya saya sebut tadi pendiri Diniyah Putri di Padang Panjang, Ibu Rahmah Yunusiah, seorang pejuang, ya, seorang pendekar putri dari Padang Panjang. Ketika beliau tahun 23 mendirikan Diniyah Putri dan menolak bantuan dari pemerintah Hindia Belanda, menolak bantuan dari pemerintah kolonial, agar mereka ingin bebas, ingin menjadi masyarakat merdeka dan ingin mendidik manusia merdeka, terutama perempuan. Bukan hanya bantuan dari pihak kolonial, bantuan dari para ulama di Minangkabau, ya bukan hanya di Padang Panjang, di Minangkabau yang menawarkan bantuan kepada Ibu Rahmah Yunusiah itu pun ditolak. Jawabannya menarik sekali. Biarkanlah kami, orang-orang perempuan ini, memulai kerja kami. Biarlah kami, orang-orang perempuan ini, merintis satu pendidikan. Ya, andai kata nanti di tengah jalan kami memerlukan bantuan, kami akan meminta bantuan. Dan juga ketika Bu Rahmah Yunusiah menerima jabatan sebagai komandan TKR, ya, Tentara Keamanan Rakyat di Padang Panjang, memimpin barisan TKR yang melawan Belanda. Moralitas apa yang melatar belakangi sikap-sikap seperti itu? Dengan juga Ki Haji Ahmad ya, pada tanggal 2 Februari tahun 2021, pada satu siang hari dia memukul kentongan sehingga mewujudkan orang Kauman. Di depan rumahnya itu sudah dihamparkan barang-barang milik pribadinya. Dari jam, dari peralatan ya milik beliau sehari-hari ya, semua milik pribadi sampai kasur itu. Kemudian orang bertanya, ada apa Kiai? Ya saya ini kehabisan uang untuk membiayai sekolah, sementara guru belum dibayar, Muhammadiyah kehabisan ongkos ya, tidak punya simpanan lagi, ya ini bagaimana membayar guru, bagaimana menjalankan kegiatan Muhammadiyah, ini barang-barang semua akan saya lelang. Orang-orang terbingung-bingung, tapi akhirnya mereka mengambil sikap, ada yang ambil jam, ada yang ambil tempat tidur, ada yang ambil radio, macam-macam. Dan dibutuhkan berapa Kiai? Dibutuhkan 500 gulden. Akhirnya terkumpul 4.000 gulden. Dan setelah terkumpul, maka mereka pulang, ya, meninggalkan barang-barang itu di tempat dan uangnya di tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, ini gimana ini? Iki piye jawane iki kok ditinggal wae iki? Terus gimana? Ya, tadi kan
Kiai mengatakan butuh 500, kami sudah melelang dan kami sudah membelinya ini 4.000 ini. Nah, uangnya gimana? Ya, uangnya juga untuk Muhammadiyah. Jadi ada moralitas behbean, bersedia mengorbankan apa yang dimilikinya untuk pendidikan. Jadi untuk yang namanya pendidikan ini memang tidak ada kakak ngadi ya. Budgeting ya, baik dalam kegiatan di lingkungan perkumpulan, persyarikatan maupun kenegaraan, pendidikan ini tidak bisa dinomor duakan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan itu semua. Seperti halnya Kiai di Gontor 3 orang kakak beradik sejak awal mewakafkan seluruh warisan orang tua, seluruh tanah warisan orang tua. Pada zaman saya tahun 62 sampai 68 belajar di Gontor itu, Pak Kiai mengatakan ini semua kami wakafkan untuk dengan pendidikan. Dan kecuali pohon kelapa, ya. Jadi waktu itu putra putri beliau masih kuliah di UGM, masih kuliah di IKIP, ya, masih kuliah di UIN dan sekolah di Mualimat di Jogja. Maka untuk kelapanya belum saya wakafkan kecuali anak-anak saya sudah selesai. Jadi semua, jadi behbean ya, semangat untuk behbean, semangat untuk memberikan sumbangan dan sebagainya. Nah, sekarang ini persoalannya adalah moralitas ini dihadapkan kepada generasi milenial. Generasi milenial ini adalah generasi yang melek melek teknologi, teknologi literate. Mereka adalah juga lahir di tengah-tengah virtual natives ya. Mereka adalah penghuni dari dunia yang memang virtual. Dan mereka hidup dengan cara berpikir HOTS ya, high order thinking skills ya. Jadi sudah, dan juga mind mapping menjadi cara belajar mereka, dan mereka sudah mengenal ya kehidupan yang green color jobs ya, yang sekarang ini semuanya serba green ya, serba hijau, serba ecologically sound ya, ecologically friendly dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini memang kita tidak bisa memakai cara-cara lama, bahkan mengungkap kembali ya kajian-kajian lama tentang moralitas. Tapi alhamdulillah pesantren dan juga taman siswa memiliki tradisi yang panjang. Ya. Pabelan sendiri berdiri tahun 1825 pada zaman Diponegoro. Dan sekarang ini adalah generasi yang keempat atau sekarang kelima. Ya. Sebelum jadi pendirian kembali Pondok Pabelan tahun 65 oleh Kiai Hamam, tahun 28 Agustus 1965 itu adalah kebangkitan yang keempat. Kita sendiri banyak belajar pada tamu, bahkan kadang-kadang kita menyadari apa yang kita lakukan sebagai proses pemerdekaan, proses kemanusiaan, ya, proses pembudayaan itu sebagai satu hal yang berjalan secara natural, dan tapi bagi orang lain itu punya makna. Sama halnya tahun 78 ya, ketika Ivan Illich menulis buku The Schooling Society datang ke Pondok Pabelan, Ivan Illich mengatakan, that's what I want, that's what I mean by The Schooling Society. Padahal kami, itulah kehidupan kami sehari-hari. Ya. Kami tahu buku The Schooling Society itu baru setahun sebelumnya, ketika ada seorang penulis ya dan seorang aktivis feminis ya, feminis dari India yang waktu itu bekerja di FAO, ya. Itu Kamala Basin, ya. Dia datang menginap di Pabelan dan keliling pada saya, berkeliling ke seluruh komplek di Pabelan, dan esok harinya dia mengatakan, Brother Habib, you know, The Schooling Asian Style. Akhirnya dia nulis artikel di Ideas and Action di FAO di Roma, dan menulis juga dalam Action Culture Forum on Development di Bangkok tentang
the schooling essence style. Yang kami sendiri ya tidak berpikir yang macam-macam. Memang itulah proses pembudayaan, proses pemerdekaan, proses kemanusiaan itu berlangsung di dalam interaksi dengan sistem among, ya, sistem pondok pesantren. Nah, sekarang ini memang akhlak atau moralitas itu memang tidak bisa dilepaskan, misalnya dalam konteks ini, misalnya di mu'alimin mu'alimat di lingkungan Muhammadiyah secara luas, ya, Suara Muhammadiyah ini yang bulan Maret itu akhlak lingkungan, ya, akhlak lingkungan yang ajaran yang dilupakan, ya. Jadi akhlak sekarang ini tidak akhlak yang apa namanya sekedar profesional atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang positivistik atau kadang-kadang yang legalistik, ya, tapi terkait dengan isu-isu kemanusiaan, isu-isu global lingkungan hidup ini. Yang perempuan, Aisyah juga, ya, ini juga cinta bumi selamatkan generasi. Jadi masalah cinta bumi, masalah lingkungan hidup itu sangat terkait dengan bagaimana kita melestarikan kehidupan dan generasi, ya. Termasuk fikih pun fikih difabel, ya, yaitu akhlak atau etika bagaimana menghargai keanekaragaman kehidupan dan juga different abilities, ya, different peoples with different abilities. Ya, kawan-kawan saya dari Indria di Jogja, kami tidak disable, kami bukan orang cacat, kami memiliki kemampuan yang lain, ya. Juga masalah tanah, pertanian, jadi akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap tanah, terhadap kepemilikan, tata guna, land ownership, ya, land use, ya, land distribution. Sekarang ini seolah-olah tidak ada akhlak di dalam memperlakukan tanah, sangat dianggap sebagai komoditi, ya, dan sebagainya. Nah, terakhir ini misalnya hal-hal yang menyangkut akhlak berkomunikasi, ya, akhlak menggunakan media sosial. Ini adalah akhlak baru yang pada masa lalu moralitas tanggung jawab, ya, moralitas tidak menghambur-hambur informasi. Sekarang ini mubazir informasi. Kita ini mubazir informasi yang kadang-kadang informasi itu tidak bertanggung jawab dan juga tidak bertanggung jawab pada dirinya maupun pada lingkungannya. Ya, ini menarik sekali. Ada yang menarik yang dikembangkan oleh ibu-ibu misalnya, yaitu akhlak terhadap lansia, terhadap usia mereka yang berusia lanjut. Kalau di Malaysia disebut sebagai generasi emas, ya, generasi emas, golden citizen, ya, golden citizen. Jadi golden citizen ini bukan askar tak berguna, ya, seolah-olah kita ini menganggap orang tua ini orang yang tidak berguna lagi karena tidak produktif. Produktivitasnya bukan di fisik, ya. Dia memiliki wisdom, dia memiliki pengalaman, ya, dan juga mereka mempunyai hak untuk hidup bahagia, ya, hidup bahagia, hidup dengan bermartabat, ya. Jadi inilah bagaimana kita menghormati orang tua. Saya pernah ditanya oleh seorang peneliti dari Jepang, ya, seorang putri, Ibu Satomi, ya. Profesor Satomi pernah datang ke rumah saya tentang bagaimana panti jompo di Indonesia. Saya bilang di lingkungan Asia sudah ada panti yang lansia yang bukan dalam panti tapi community based atau family based. Tidak lagi berbasis pada panti, tapi pada masyarakat atau pada keluarga. Ini adalah penghormatan, ya, perlindungan, penghormatan, akhlak, moralitas terhadap mereka yang berusia lanjut. Ya, mungkin ini yang agak baru, yaitu tentang Muhammadiyah dan pendidikan di era baru. Post-COVID ini memang menjadi problem, ya. Jadi post-COVID ini selain pembelajaran jarak jauh, itu karena ini adalah generasi yang lain, ya. Generasi yang lain yang tadi yang digital native, ya, mereka hidup dalam kehidupan yang memang sudah bersifat digital dan mereka sudah terbiasa
dengan adagium tentang revolusi industri 4.0 yang akan masuki 5.0 dan sebagainya, ini memerlukan satu pendekatan baru. Ya. Ini saya kira Mas memerlukan satu pendekatan baru karena generasi yang kita hadapi adalah generasi sehingga bonus kita besar jumlahnya, tapi kualitas. Inilah tugas pencerdasan bangsa itu menyatu dengan tugas bagaimana menanamkan moralitas ini. Maturun, Mas Haji, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Habib Kirsin yang telah memberikan wawasan baru pada kita semua. Setidaknya beliau mengingatkan kita bahwa ilmu itu pendidikan dilaku. Beliau juga menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh pendidikan di awal beliau mengadakan pendidikan berani berkorban untuk pendidikan itu. Prof. Kirsin juga mengingatkan bahwa hari ini generasi digital perlu ada perubahan, pandangan-pandangan yang baru tentang bagaimana pendidikan di era Prof. Kirsin atas wawasan dan materinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Romo Edi Wianto dari Yayasan Dinamika Edukasi Dasar memberikan pemaparannya 10 menit dari sekarang. Dipersilahkan Romo Edi. Ya, terima kasih Mas Haji. Selamat malam untuk semuanya. Saya merasa bahagia, saya merasa terhormat boleh belajar dari kebersamaan ini, terlebih dan bersiap untuk Taman Siswa yang sudah memberikan banyak hal pada kita bersama, terlebih di dunia pendidikan. Izin saya share screen. Saya mencoba menggagapi apa yang kemudian ditawarkan oleh Taman Siswa ini untuk berdiskusi bersama. Ketika berbicara tentang moralitas dan pendidikan, saya menemukan suatu pernyataan begini. Moralitas itu tempat tumbuh kembangnya pendidikan. Ini yang kemudian nalar dan rasa itulah yang kemudian saya gunakan. Saya belajar mencoba mencermati kenapa saya mengatakan moralitas itu menjadi tempat tumbuhnya pendidikan. Bagi saya pendidikan itu proses pendampingan pemekaran diri anak. Saya di yayasan ini diwarisi oleh gambar Romangun ini. Bagaimana rangkaian pendampingan anak itu dilakukan. Yang utama dalam pendidikan itu adalah yakni menumbuhkan identitas dan orientasi diri anak. Ini yang menjadi dasar dalam proses pemekaran diri anak. Dan pohon yang menjadi simbol anak ini pasti bertumbuh kembang di alamnya ini. Inilah yang kemudian ada matahari, religiusitasnya, bulan, itu budi etis. Dari pemahaman itu, kemudian memang pedagogi atau pendidikan saya artikan sebagai praktek pendampingan pemekaran diri anak. Kalau ini konsep yang kami jalankan, kalau itu pendampingan pemekaran diri anak, kami mengalami ada 3 tahap yang terjadi dalam pendidikan, yaitu pengenalan, pendampingan, pertanggungjawaban. Kami juga mengeterapkan apa yang menjadi kata asuh. Kami kemudian bagaimana merancang pendampingan mengasuh itu, yang kemudian kami terapkan dalam proses pendampingan.
Romo Mangun memang kemudian menginginkan proses pendampingan itu menghadirkan manusia eksplorator, kreator yang mampu giwar. Kurang lebih giwar itu out of the box. Memberi alternatif solutif dalam hidup. Sehingga hadir manusia emansipatoris, manusia yang bisa ambil bagian dan berperan, merdeka dan mandiri. Ini seturut apa yang kemudian diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Saya sendiri mengartikan untuk pemekaran itu perlu dihadirkan olah nalar, olah rasa, olah krido, olah bowo. Nalar pikiran kita, rasa itu masalah pertimbangan hati kita, olah krido itu masalah keterampilan, olah bowo itu adalah bagaimana tiga olah itu menyatu dalam penempatan diri. Itu yang saya pahami tentang pendidikan yang dasarnya itu identitas dan orientasi diri. Nanti Romo Mangun mengingatkan kalau dikatakan hasil pendidikan itu adalah guna dan citra. Bagaimana hidup itu migunani dan ada tata nilai yang dihidupi. Dengan konsep seperti itu, untuk menghadirkan manusia yang utuh tadi, manusia yang eksploratif, kreatif, integral, memang dibutuhkan perangkat pembelajaran, saya sebut kurikulum yang organis. Organis bagi saya itu tempat pembelajaran itu mengintegrasikan anak yang belajar, alam tempat di mana dia belajar, dan alat sebagai sarana belajar. Tiga unsur pokok yang belajar dan mendukung pembelajaran ini perlu diintegrasikan untuk pemekaran anak yang integral. Organis juga berkembang seturut pertumbuhan kembang anak, organis juga seperti organ terhubung satu dengan yang lain. Kalau di sekolah eksperimental Mangunan, yang disebut sebagai pribadi itu merupakan kesatuan hal-hal yang ada dalam dirinya. Dalam pendidikan dasar memang perlu ada 7 hal yang sebenarnya sudah ada dalam diri anak itu yang perlu ditumbuh kembangkan. Sikap, karakter, mental, spiritual, penguasaan bahasa, orientasi diri, logika kuantitatif, kerjasama, pengenalan piranti, kebugaran. Kurang lebih ketika ini berkembang, kami meyakini keutuhan pribadi itu berkembang. Ketika mau mengembangkan ini, memang butuh alam yang menyediakan kualitas anak itu. Dan itulah yang kemudian anak yang bertumbuh dalam proses pemekaran itu, yang kemudian terjadi dalam pendidikan, maka butuh alam itu. Yang kemudian dalam pendidikan formal bisa jadi alam itu apa? Alam bisa menjadi apa yang khas dalam, kalau kami ada 5 pelajaran khas, ada kotak pertanyaan, ada komunikasi iman, ada musik pendidikan. Perwajahan sekolah itu juga menjadi alamnya itu. Pembiasaan perilaku hadir di sana. Kebersamaan dan relasi sekolah itu juga menjadi alamnya. Itulah yang kemudian menjadi kami sendiri merasakan bahwa pendidikan yang perlu ditumbuhkan itu memang butuh alam dan moral. Kalau kata dasarnya itu mores yang kurang lebih adat istiadat, hasil cipta karsa rasa manusia untuk menjadikan manusia untuk lebih baik. Itu yang kemudian itulah yang menaungi tumbuh kembang anak itu sendiri. Saya kemudian menempatkan pernyataan saya, moralitas itu menjadi tempat pendidikan
saya terinspirasi gagasan Romo Mangun tentang religiusitas. Dan ini saya tempatkan pada pemahaman teologi yang saya pelajari. Kurang lebih religiusitas itu saya pahami sebagai sikap dasar manusia. Sikap dasar manusia sebagai ciptaan kepada Allah yang adalah Sang Pencipta. Ada dua sikap dasar, yaitu gentar dan kagum. Dan kita yakini Allah itu hadir di mana saja, yaitu dalam aku, Anda, alat, dan juga alam. Dengan pemahaman itu, maka sikap dasar ini akan tumbuh dalam suasana apa? Yang pertama adalah satu suasana penghargaan, ada rasa menghargai. Ketika kita bisa mengapresiasi diri kita menjadi buah karya ciptaan yang luar biasa, disitulah kemudian akan tumbuh sikap dasar kagum, gentar, syukur pada yang menciptakan. Rasa menghargai ini akan hadir ketika juga ada hormat. Hormat ini akan mendorong pada tanggung jawab keterlibatan kehidupan. Sikap mau ambil bagian, terlibat karena ada suatu yang berharga dan dihormati, ini akan memunculkan sikap dasar itu. Selain itu, mensupport rasa hormat dan juga menghargai, memang dalam diri itu perlu ada kekaguman, yang bertanya, yang terus mencari, yang sebenarnya itu belajar. Dan Romo Mangun menuliskan juga bahwa perlu adanya pembudayaan budi hati, yaitu menemukan makna dalam hidup. Dan ketika ada suatu makna dalam hidup, disitulah akan muncul suatu value, nilai, yang kemudian mendorong suatu perilaku yang sering kali kita sebut sebagai bermoral. Maka bagi saya, pendidikan dan moralitas, saya tegaskan tadi moralitas sebagai tempat tumbuh kembang pendidikan, maka moralitas itu subur dalam proses pemekaran ketika ada menghargai, menghormati, kagum bertanya, dan di sana juga ada reflektif kritis, dan itu menjadi salah satu ciri khas pembelajaran atau pendidikan. Di samping itu, moralitas itu juga akan tumbuh kembang dalam multi referensi. Karena tempat proses tumbuh kembang anak itu dalam beragam permasalahan, beragam budaya, beragam kebiasaan, maka multi referensi ini perlu dihadirkan supaya tata nilai yang kemudian hidup itu juga menumbuhkan manusia yang beragam. Ini yang saya ikut andil dalam diskusi ini, semoga dilengkapi yang lain dan kemudian kita kembangkan dalam diskusi kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih Romo Edi yang telah memberi pemaparannya dan menggarisbawahi bahwa moralitas adalah tempat tumbuh kembang pendidikan. Dan beliau juga menyitir Romo Mangun menemukan makna dalam hidup. Saya kira ini menarik, menemukan makna dalam hidup. Untuk selanjutnya, pemateri berikutnya, beliau adalah dari Weda Pasana Ashram, Yogyakarta. Saya sebut beliau adalah Ida Bawati Mahendrajaya. Untuk itu dipersilahkan kepada Ida Bawati Mahendrajaya untuk memberikan pemaparannya. Dipersilahkan kepada Ida Bawati Mahendrajaya.
Belum masuk. Masih di Nah, selamat malam semuanya. Sungkem saya buat Habib Jirsin, buat Romo Edi Wianto PR juga, buat Ki Sudikno juga, para senior dalam pendidikan ini. Pengalaman saya dalam pendidikan belum begitu banyak, karena asram pun baru berdiri di Jogja itu 1 tahun, 2019 saya berdirikan. Yang mana Weda Posona Asram selalu menetapkan bahwa sesuai dengan 3 kerangka dasar umat Hindu, yaitu pertama adalah tatwa atau filsafat atau ilmu pengetahuan, yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah upacara. Nah, disinilah tiga-tiganya itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga tujuan dari agama Hindu, moksatam jagatita yaca iti dharma, itu tercapai. Tapi sebenarnya moksa yang terbaik adalah moksa ketika kita bisa hidup aman, damai, nyaman, tentram di dunia sekarang ini saat kita hidup. Nah, untuk itu di dalam tatwa itu sendiri adalah berupa filsafat hidup, pengetahuan apa itu, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya. Di sini juga ada bagaimana tadi kita menghormati para guru pendahulu kita, salah satunya Ki Hajar Dewantara, yang waktu kecil saya cuma mendapatkan pelajaran sejarah tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, disinilah wawasan beliau sangat luas sekali, mengandung suatu kebenaran dalam hal pendidikan. Dan itu juga ada di dalam sastra kita. Nah, ajaran beliau bagaimana menghormati guru yang melahirkan, guru yang mengajarkan, guru yang menjadi pemimpin adalah pemerintah itu sendiri dan kepada Tuhan, dan itu saling terkait semuanya. Sedangkan susila di sini adalah bagaimana moral, bagaimana kehidupan, pelajaran kehidupan yang ada di alam ini yang sehari-hari dihadapi oleh manusia dalam realitas berkomunikasi dengan lingkungannya, sama seperti yang Romo Edi Wianto jelaskan tadi. Dan bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan itu menunjukkan bagaimana budi pekerti kita yang sebenarnya. Di sini juga diajarkan juga di asram Weda Posona Asram, diajarkan juga bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Dengan 5W, 1H itu selalu kita ajarkan kepada mereka, karena dengan ini mereka akan sadar bahwa setiap orang manusia mempunyai dan memiliki kelebihan atau kekurangan dari masing-masing. Nah, dalam hal ini sangat berhubungan sekali dengan bagaimana ketika anak itu menjalani masa sekolah, yang namanya adalah di kita adalah brahmacari, yang kedua adalah bagaimana grihasta itu berumah tangga, kemudian bagaimana kehidupan itu kita mengasingkan diri atau menyepi ketika kita pensiun, nah bagaimana kemudian kita menjadi seorang biksuka, ya itu adalah menyebarkan kembali apa yang menjadi ajaran yang kita dapatkan, dan itu diadakan dalam catur asram. Nah, yang ketiga dalam 3 kerangka dasar itu adalah upacara, bagaimana kita berupacara.
beriadnya, dalam beriadnya yang dititik beratkan adalah bagaimana kita beriadnya secara tulus ikhlas. Dalam masa pandemi ini, beriadnya yang paling utama adalah bagaimana kita saling membantu sesama manusia yang lagi kesusahan. Di sinilah manusianya. Nah, di dalam pendidikan sekarang memang ini pendidikan kuno, tapi masih relevan sekali dengan pendidikan apa yang ada sekarang ini. Karena gambarnya Mas, slide share. yang paling terakhir, Mas Didi, bisa tolong PPT dari Li Mahendra Jaya. Sebentar lagi, Li Mahendra. baik saya tunggu. Sampai terakhir saja, yang terakhir saja. Nah, di sini ada sebuah ajaran kuno, tapi bagi kami masih sangat relevan di sini. Setiap manusia, setiap bayi yang dilahirkan pasti memiliki 7 pusat energi yang ada pada tubuhnya. Dan setiap manusia yang normal itu ada. Nah, ketika cakra dasar itu adalah cakra muladhara, ciri-ciri dari cakra muladhara itu adalah bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup. Nah, ciri-ciri cakra itu terblok adalah rasa takut. Selalu menghadapi rasa takut seperti sekarang ini. Bagaimana di masa pandemi ini kita bisa bertahan hidup. Tapi kebanyakan dari kita adalah rasa takut duluan untuk menghadapi itu semua. Nah, kalau ini sudah terlampaui, nah baru kita sekarang masuk ke cakra yang kedua adalah cakra swadhisthana. Dan di sini ciri khas dari cakra swadhisthana terbuka adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan senang. Dan terblok itu ketika kita merasa bersalah terus. Apa yang kita lakukan salah. Dan ini ada hubungannya lagi. Yang ketiga adalah willpower, tekad. Seperti tadi yang disampaikan oleh Habib Chirsin tentang tidak mau tergantung kepada pemerintah Belanda. Di sini adalah willpower, tekad kita bagaimana kita untuk mandiri. Dan di sini blok itu terjadi ketika rasa malu itu lebih menonjol daripada tekad kita. Berikutnya adalah anahata itu ada di jantung, di dada kita. Nah, disinilah kita mengatakan suatu kebenaran. Bagaimana kita bisa menyaring berita-berita yang benar sekarang. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang benar. Bukan suatu kebohongan-kebohongan terus yang kita sampaikan. Nah, ketika kebohongan itu terjadi, dari sinilah mental kita terblok lagi. Nah, untuk itu kemudian ketika wawasan kita menjadi berkembang dengan kita belajar filsafat, dengan kita belajar apa, itu yang berkembang adalah di cakra ajna di antara kedua alis ini. Dan sekarang ini masih sangat relevan dengan generasi muda itu. Bagaimana
generasi muda sekarang terlalu banyak berhalusinasi tentang kehidupan. Dia tidak mau realitasnya bagaimana kehidupan itu. Dan yang terakhir adalah cakra mahkota adalah cosmic energy. Dan di sini bloknya adalah ego attachment, yaitu keterikatan. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau kita sudah duduk dengan enak, kadang kita lupa. Sehingga ego kita jalan, menganggap diri kita paling benar. Nah, itu kurang lebihnya dari Weda Posona Astam yang nanti kita sumbang untuk kehidupan generasi muda kita. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pensiun. Dan ini semoga hal yang kecil ini bisa kita sumbangsihkan juga kepada tamu. Begitu kurang lebihnya nanti dalam diskusi tanya jawab bisa kita jawab. Baik, terima kasih kepada Bli Mahendra yang telah memaparkan dengan ada 7 cakra yang tadi dipaparkan, bahwa kita harus setahap demi setahap menuju ke cakra paling tinggi. Bapak Ibu sekalian peserta diskusi yang terhormat para pemateri, sekali lagi saya menyitir Aristoteles, kalau pendidikan hanya membentuk otak saja, tapi lupa membentuk hati, itu bukan pendidikan. Setidaknya itu yang bisa saya tafsir dari apa yang dikatakan Aristoteles. Dan hari ini tema kita adalah pendidikan dan moralitas. Untuk itu, kepada audiens yang mau bertanya kepada para pemateri, kita buka ruang diskusi ini. Dipersilahkan. Baik, kalau begitu saya akan membacakan beberapa chat yang sudah masuk di hari ini. Ada pertanyaan untuk Prof. Habib Kirsin. Pak Habib Kirsin, apakah monggo. Kepada Bapak Habib Kirsin, salam rindu dari Medan. Lebih dari 25 tahun kita berpisah sejak SBD. Pak Habib, bagaimana pandangan Bapak dengan revolusi IT? Sekarang budaya tegur sapa, bersalaman, diganti virtual, dekadensi moral, masalah keteladanan sejak usia dini. Apa pendapat terhadap hal itu? Dipersilahkan dari Pak Hardianto kalau nggak salah. Monggo Pak Habib. Terima kasih. Dari Bapak Sukirman Pak Habib dari Medan. Pak Bupati, terima kasih. Kita pernah satu kamar di Banjarnegara. Ini adalah problem kita yang justru itulah yang saya ungkapkan, bahwa kita menghadapi generasi yang digital natives, yang technological literate, ya, mereka orang yang melek huruf, sehingga mereka banyak belajar bukan kepada peer group-nya saja, pada kelompok-kelompoknya, tapi kelompok bermain, tapi juga kepada Mbah Google, ya, pada Mbah Google yang seolah-olah tahu segalanya. Dan itu yang menjadi pertanyaan dari Harari, ya, dalam bukunya Homo Deus itu kan, pertanyaan terakhir itu kan seolah-olah semua kehidupan sekarang ini ditujukan kepada ke arah membentuk, yaitu kehidupan yang berbasis kepada logaritma, ya, logaritma.
dan kehidupan itu seolah-olah sekedar proses data processing, dan intelligence, artificial intelligence, robot itu menjadi lebih pintar dari kita sendiri. Dan mereka lebih cepat, ya, lebih aman, bahkan lebih pintar, ya, smarter, ya. Jadi bagaimana dalam situasi seperti ini, di mana kedaulatan, di mana kemuliaan, di mana penghormatan, tadi di mana keakraban, ya, tadi Mas Sukirman, yang dulu kita bisa tidur dalam satu kamar, bisa bekerja bersama, ya, berdiskusi, tatap muka, ada keintiman, ada intimate relation, ada hubungan yang dekat, ya, dengan penuh simpati, ya, ada saling memuliakan, ya, dan sebagainya. Ini problem masa depan. Dan itu terkait juga dengan tadi berbagai moralitas yang saya sebutkan, yaitu tentang lingkungan hidup, ya, tentang bagaimana kita hidup dalam planet yang terbatas ini, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap masa depan generasi. Jadi ini tidak terlepas, ya, bahwa keseluruhan penggunaan teknologi ini tidak lepas dari apa yang dihasilkan oleh industri, ya, yang kemudian industri itu merusak lingkungan dan sebagainya. Maka teringat ketika kami di Pondok Pabelan tahun 82 menerima Kalpataru yang pertama, itu kami kaget juga, loh, kok kita mendapat Kalpataru, karena mereka dalam konsiderannya itu kami melakukan pelestarian, ya, sumber alam dan lingkungan hidup. Padahal itu kehidupan kami sehari-hari. Itu adalah kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pembudayaan dari penanaman akhlak, moralitas sebagai pembudayaan, kemanusiaan dan pemerdekaan, itulah proses sehari-hari. Ya, ada pamong, ya, ada bimbingan tadi oleh Romo Edi Wianto, ada pendampingan, ada pembiasaan. Nah, kadang kita tidak sadar, ya. Bahkan tahun 2007 Pondok Pabelan kembali menerima penghargaan Kalpataru yang kedua setelah 25 tahun yang pertama. Loh, bagaimana kita dapat lagi? Ternyata konsistensi itu penting. 25 tahun konsisten, persisten, ya, terus-menerus, tekun, melestarikan lingkungan. Kami tidak tahu, ternyata itu dinilai kembali. Itu. Bahkan pada saat itu juga ada bonusnya itu pada tahun yang sama 2007 itu Pak Pabelan menerima penghargaan oleh Presiden, oleh Menteri Kesehatan, Manggala Alutala untuk kesehatan, ya, itu tahun 2007. Ternyata kesehatan lingkungan, ya, community health care yang dirintis tahun 78, ya, termasuk istri saya terlibat sebagai sekretarisnya waktu itu. Jadi apa yang dilakukan laku, ya, jadi kesadaran atau pengetahuan kesadaran menjadi laku itu ternyata menghasilkan realitas kehidupan yang berbeda, yang lebih damai, yang lebih sustainable. Saya kira ini Mas Kirman, ini terima kasih, kita ketemu lagi dengan Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih Prof. Habib Kirsin. Selamat datang juga dengan Bapak Sukirman. Beliau adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan beliau adalah sahabat sepertinya dengan Prof. Habib Kirsin. Baik, dipersilahkan kepada audiens yang lain kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas Haji. Dipersilahkan. Oh iya, baik. Selamat malam para narasumber semuanya. Salam dan bahagia dan salam sehat untuk kita semuanya aja. Saya satu pertanyaan untuk Ki Sutekno dan mungkin juga kepada narasumber yang lain. Terutama saya ingin ajaran Ki Hajar Dewantara, ya, Pak Ki Sutekno. Apakah mungkin di era sekarang ini ada dilakukan divisi ulang, ya, atau ditafsir ulang, mengingat perkembangan zaman sudah seperti ini, terutama untuk menjawab tantangan zaman yang ada saat ini.
Itu saja pertanyaan saya, nanti kalau ada hal yang lain saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih buat Mas Sumarwanto, ini dari Yogyakarta. Untuk isi Sarwanto. ya, Mas Sarwanto dari Jakarta. Dipersilakan Ki Tekno untuk menjawab pertanyaan Mas Sarwanto. Iya, kebetulan Mas Sarwanto ini juga teman di jurnalistik, juga pernah belajar bersama dengan saya dan pernah memprotes apa yang saya ajarkan, mengajar kok di kuburan dan sebagainya. Dan ajaran Ki Hajar ini cukup fleksibilitasnya. Dan ada kata-kata Ki Hajar yang tidak pernah usang di dalam platform tuntutan perubahan zaman. Bila kita mendidik anak bangsa, yang perlu kita didikkan itu adalah derajat budaya manusia. Derajat budaya. Melalui apa? Pendidikan. Terus ada apa dengan pendidikan? Ki Hajar itu menyatukan dua esensi yang paling pokok, yaitu emosi dan intelektual. Ini harus seimbang. Kalau emosi dan intelektual ini tidak seimbang, maka derajat budaya itu tidak akan pernah ketemu. Narasumber tadi juga banyak mengatakan hal ini. Dan penghubung antara emosi dan intelektual dalam pendidikan itu adalah pendidikan seni. Pendidikan seni ini penting. Makanya kalau di taman siswa itu paling ditonjolkan pendidikan seni. Pendidikan budayanya. Menciptakan sesuatu. Memainkan sesuatu. Dan menjualnya. Di mana ini bisa usang. Di era IT semacam ini pun juga begitu. Menciptakan itu penting. Suatu misal sekarang di dalam era pandemi semacam ini, banyak orang kebingungan. Semua pendidikan dikembalikan ke rumah. Bapak yang tidak pernah masak sekarang jadi masak. Anak dulu yang tahunya ada sekarang bisa mengadakan. Nah, ini yang terpenting. Kesatuan, keseimbangan antara emosi dan intelektualis sangat penting kalau kita ingin membangun derajat budaya pada manusia. Dikatakan di situ bahwa hidup itu adalah perjuangan untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, Ki Hajar ini jauh-jauh sebelumnya. Dalam sekian ratus tahun Ki Hajar sudah bisa bisa melihat garis generasi yang akan datang. Banyak ajaran Ki Hajar yang dituangkan. Tadi saya menyampaikannya sedikit. Kalau ini dalam perkuliahan saya dari Ketamantiswaan 1, contoh aja lagi. Secara historis Ki Hajar, Mas Sarwanto itu ngerti bahwa Ki Hajar itu adalah bangsawan yang merakyat. Wah itu bedol dari Kesultanan karena membela orang-orang yang harus dibelanya. Pelopor pers, mereka jurnalisme, dia jurnalis, seorang penulis yang sangat ulung tadi disebutkan oleh Profesor, dan Ki Hajar adalah pelopor pendidikan nasional. Basic pendidikan itu harus basic budaya bangsanya sendiri. Bagaimana usang sekarang Tripusat Pendidikan? Romo Mangun, beberapa guru besar tadi mengatakan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar ada di 3 tempat. Tapi Romo Mangun dengan Ahmad Dahlan membangun bahwa pendidikan itu juga ada di tempat-tempat ibadah. Tapi saya berani mengatakan pendidikan kelima ini adalah di gadget yang Anda pegang. Dan yang sekarang kita hadapi. Kita boleh berjauhan. Tapi tetap akhirnya kita satu. Yang penting adalah membangun kamardikaning batin, kamardikaning pikiran, dan laku dalam kehidupan. Pendidikan yang bermanfaat, mandiri, swadisiplin, daya kekuatan memerintah diri sendiri, dan yang berikutnya adalah tertib. Itu, Mas Hadi, matur nuwun.
Terima kasih, Ki Sutekno. Nah, sepertinya di audien ada Profesor Sujarwati kalau nggak salah saya baca. Beliau adalah Ya, rektor, pernah menjadi rektor di Universitas Gadjah Mada. ya, sahabat kami ya. Ya, Profesor Sujarwati dipersilahkan berkenan untuk memberikan apa wawasan atau pengalaman tentang pendidikan dan moralitas. Prof. Sujarwati, apakah masih lega? Asih, Pak. Ye, monggo Prof. Sujarwati, Nah, dipersilahkan Prof. alhamdulillah. Salam Salam kangen, Prof. mematur dulu. Saya tadi tujuannya itu hanya mau mendengarkan, belajar dari peta pikiran bapak-bapak yang memang sudah menggeluti lama. Kalau saya kan aslinya belajarnya itu teknik, Pak. Engineering begitu. Namun pada bagian akhir ini memang banyak pertanyaan karena dari tahun 2016 sampai awal 2020 itu kita ingin semacam mengkritisi pedoman umum kurikulum yang diikuti di dunia. Itu mungkin mereka melakukan jauh lebih baik dari kita, namun yang ditulis itu orang belajar itu kan intinya, kalau sarannya yang kita baca dari literatur barat itu banyak yang fokus pada visi ilmu pengetahuan dan sinyal pasar. Jadi seolah-olah menurut kami dari awal pemikirannya itu ya ada kurang lengkapnya. Sehingga terjemahnya lalu buku-buku kurikulum di barat itu pembelajaran itu intinya di pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap mental serta etika, tapi utamanya untuk profesi. Nah, saat itu kita ingin menambahkan dua, yaitu nilai-nilai kehidupan dan spiritualitas. Nah, di WA Group tadi saya sudah membuat pernyataan, waduh, kalau saya belajar sendiri yang spiritualitas itu mungkin bukunya banyak, itu sudah banyak bapak-bapak yang sejak awal dari S1, S2, S3 menekuni itu. Kalau saya bicara sendiri kan nanti malah belajar sendiri lama dan mungkin malah jadi pusing gitu loh, membaca banyak buku. Nah, sehingga tadi saya memang sangat berniat itu untuk mendengarkan ini. Sebetulnya itu spiritualitas itu bagaimana ya, itu untuk melengkapi yang kurikulum basisnya pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap mental ke arah profesional itu dan etikanya. Itu kalau saya memang sedang mencari-cari, Pak. Jadi pengalamannya itu sangat kurang gitu. Jadi kalau untuk menjelaskan ya penuh keraguan, masih belum mencapai pada suatu tahap pengendapan lah. Kalau di teori untuk mastery itu baru di awal. Jadi wujud komprehensif pun itu belum bisa melihat. Lebih-lebih penguasaan itu belum. Nah, saya pun sedang ini membaca-baca tulisannya Paku Buwono keempat tentang ilmu iku kelakone kanthi laku. Itu tujuannya kan di penutup tembang itu memang orang belajar itu pada akhirnya itu harus menjadi jauh dari sikap mementingkan diri sendiri, ya istilahnya angkara murka lah bahasa Jawanya, itu harus jauh dari itu. Murka itu kemarahan, jadi menghindari kemarahan dan mementingkan diri sendiri. Ya baru di situ. Namun kan untuk mastery, untuk memahami itu memang perlu praktek-praktek. Saya sekarang itu sedang praktek berpikir dengan para kepala sekolah SMP. Saya orang Jogja tapi Sleman, jadi di Sleman. Dan saya juga sering bincang-bincang dengan cucu saya untuk menyesuaikan. Kalau saya dulu kan ceritanya wayang. Kalau sekarang itu Ultraman. Wah, bagaimana nih menjodohkan
wayang dengan Ultraman itu saya juga sedang pikir-pikir karena pengalamannya kurang itu ya sak mampunya. Jadi saya malah bertanya, Pak, mudah-mudahan pertanyaan ini nanti bisa memantik pendalaman beliau-beliau yang memang sudah lama menekuni. Kalau terus terang saya masih dangkal kalau di dalam 3 step mastery itu baru di awal itu menangkap sinyal-sinyalnya, tapi pandangan secara komprehensif itu saya tampaknya masih memerlukan waktu, diantaranya ya ikut webinar-webinar ini semacam ini. Jadi mohon maaf, jadi saya belum bisa memberikan wawasan yang istilahnya menambah pencerahan. Pertama memang dari niat utama itu mau mendengarkan dulu. Matur nuwun, terima kasih, tapi kesempatannya ini lebih memberi dorongan saya untuk belajar lebih lanjut lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Sujarwati. Ada sedikit hal yang barangkali dilontarkan Prof. Sujarwati tentang spiritualitas itu yang seperti apa untuk mendukung kurikulum. Saya kira para narasumber nanti dipersilahkan untuk menanggapi apa yang menjadi tanda kutip kegelisahan Prof. Sujarwati. Untuk yang pertama, Prof. Kilzin, monggo, spiritualitas itu seperti apa? Maturun, Prof. Sujarwadi, bertemu kembali. Terakhir kita bertemu di dalam Natan, yaitu Proyodranan di Kota Gede, waktu Mas Nasir Tamara meluncurkan dalam Proyodranan bersama sahabat saya dan saudara saya, Kiai Muhaimin, ya, di Kota Gede. Terima kasih. Matur nuwun, tasih kemutan. Jadi memang spiritualitas modern ini berbeda dengan spiritualitas tradisional. Ada urban spirituality, ya, bahkan spiritualitas lingkungan, ya, spiritualitas perdamaian, ya. Jadi deep ecology, ya, itu memang pendekatan ekologi yang non teknis, ya, dan positivistik yang dalam, ya, sehingga kita menyadari kita bagian daripada Earth Community misalnya, ya. Jadi kita tidak ada mastering, ya, kita bukan penguasa, tapi kita bagian dari komunitas yang besar dan sadar tentang keanekaragaman hayati. Ini bagian dari spiritualitas lingkungan. Dan urban spirituality ini sedang marak karena memang banyak profesional, banyak orang-orang yang berhijrah ke kota, bekerja secara profesional, itu memerlukan satu spiritualitas baru yang mendukung kehidupan, ya, yang penuh persaingan, kehidupan yang urban, ya, life, ya, yang begitu mendesak, semuanya serba tergesa-gesa dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah apa tadi Profesor Sujarwati yang ingin terus, ini juga bagian dari spiritualis, keinginan untuk menjadi manusiawi yang lebih, ya, fully human, ya, menjadi fully human. Itu kan juga spiritualitas. Belajar itu kan mengapa belajar dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu adalah kewajiban, bahkan kewajiban dari ayunan, ya, buayan sampai liang lahat, artinya betapa pentingnya belajar ini. Ini adalah spirituality. Ya, ini memerlukan spirituality, ya. Jadi ini bukan sekedar tindakan komersial, bukan hitung-hitungan, ya, dengan dengan kalkulator, tapi betul ini spirituality. Ada pengabdian, ada bahkan pengorbanan, tapi ada dedikasi kepada Yang Maha, ya. Ilmu ini adalah milik Yang Maha. Kalau kita berilmu seperti Yang Maha berilmu, ya, mendekati sifat Yang Maha. Jadi ini spiritualitas pembelajar, ya. Jadi banyak orang-orang yang sampai akhir hayatnya itu seorang pembelajar yang tidak pernah berhenti. Kembali pada pertanyaan sebelumnya tadi yang sudah dijawab oleh yang terhormat Bapak Ki Sutikno, yaitu tentang apakah pendekatan ajaran-ajaran Ki Hajar itu relevan atau perlu ditafsir kembali. Saya ingin memberikan bukan jawaban, tapi sekedar refleksi, ya, bahwa sebenarnya pondok-pondok pesantren
termasuk Mualimin Muhammadiyah, Mualimat Muhammadiyah, Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Pesantren Pabelan itu kan melanjutkan. Ya, ini kita punya tradisi yang sama, tradisi paguron yang sama, ya, Trikon, ya, Tripusat Pendidikan ini kan milik kita bersama. Itu kan universal, Pak Ki Sutikno. Itu adalah milik kemanusiaan yang telah di-share oleh Ki Hajar dan menjadi milik kemanusiaan. Jadi tidak heran kalau misalnya bangsa Indonesia itu nanti menyumbang pendidikan seperti tradisi mahasiswa ini dalam pendidikan dunia. Dan saya kira sebagian orang, saya kira orang Eropa pun sudah mulai belajar kepada dunia ketiga, kepada Ki Hajar, langsung atau tidak langsung, atau dinyatakan atau tidak dinyatakan. Kemajuan di Finland sekarang ini juga saya kira mungkin ada juga seperti inspirasi dari Ki Hajar misalnya. Kami merasa, saya di Gontor seperti tadi disampaikan, penanaman pembudayaan, ya, pemerdekaan dan pemanusiaan itu lewat kesenian. Itu setiap awal tahun, pembukaan tahun itu ada Panem Bromo, ya, di panggung. Jadi kita punya panggung, ya. Sekarang panggungnya selain panggungnya di dalam gedung, yang paling besar adalah panggung di luar panggung luar gedung. Itu setiap tahun itu, setiap awal tahun itu seperti dari tahun ke tahun itu ada perlombaan antar generasi, ya. Kemudian zaman saya itu juga ada petilan Janaka Cakil, Bolotiwo dengan Garut Koco itu, jadi selalu itu ada. Dan kita juga punya gamelan, ya, di Gontor, ya, ada gamelan dan sebagainya. Jadi kalau Pak Kiai itu mengatakan, Kiai Izhar Kasih dan Kiai Sal itu, dunia seni adalah dunia anak muda. Jadi memang harus di situ, gitu. Harus di situ. Saya sendiri di panggung waktu di pondok itu setahun saya menjadi penonton, ya. Saya jadi santri atau pelajar dan jadi guru itu 7 tahun itu saya di panggung terus, ya. Artinya memang itu dunia anak muda, dunia pendidikan, dunia penanaman moral ada di situ. Nah, di Pondok Pabelan tadi ingat Romo Edi Wianto waktu Romo Mangun masih sering rawuh ke Pabelan, itu sering orang keliru, yang Romo yang mana, yang Pak Kiai yang mana. Karena Romo Mangun kalau rawuh masih pakai kopiah, pakai ngagem sarung, ya. Kemudian kiainya jadi pakai jubah, ya. Pernah boncengan pakai Yamaha waktu itu sama BP lama itu, ya. Itu tahun 78 9, ya. Itu sering Romo Mangun rawuh seperti Dr. Kisarino rawuh, itu sering diboncengkan oleh Pak Kiai Romo Mangun itu dari Jalan Besar, ya, dari pondok ke Jalan Besar untuk mencari kendaraan. Orang ini yang Kiai yang mana, yang Romo yang mana. Jadi ada kebersamaan. Jadi memang pluralitas itu memang natural, ya, itu kodrat alam, ya, kodrat alam. Kita memang kodrat alam. Inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa sebenarnya jiwa atau ruh, soul dari Ki Hajar itu hidup di pesantren, hidup di Mualimin Mualimat, ya. Dia hidup, dia sekarang berkembang. Kalau di Muhammadiyah kemudian menjadi kemuhammadiyahan, ya. Tapi sumber-sumber dan esensial nilai-nilainya adalah seperti ajaran Ki Hajar. Di Pondok Modern di Gontor, di Pabelan, dan berbagai pondok pesantren yang lain ada namanya Pancajiwa, pondok pesantren, ya, jiwa kesederhanaan, jiwa kemerdekaan atau kebebasan, jiwa persaudaraan, ya, jiwa kemandirian. Jadi inilah jiwa-jiwa ini yang terus dipupuk, dan itulah yang menghidupi dan menghidupkan kehidupan pendidikan, ya. Jadi Trikon dan dari pusat pendidikan itu terus berkembang di pondok pesantren sampai sekarang. Matur nuwun Ki Sutikno. Terima kasih Prof. Kizin. Ada Bli Mahendra mau menanggapi, silakan menanggapi. Sebelum Bapak Mahendra, tadi saya tukar, ya, saya tukar dan mau dijelaskan begini. Saya itu membaca sesuatu, tapi bimbang. Kenapa saya bimbang? Yang nulis orang Jepang itu Prof. Nonaka,
menyimpulkan itu kesimpulannya dia sendiri apa universal gitu. Kalau orang barat itu katanya ngikuti pikirannya Descartes itu. Jadi orang itu eksis karena berpikir. Itu I think therefore I am. Gitu. Kemudian kalau yang Jepang yang dikutip itu Nishida, itu katanya Prof. Nunaka, orang eksis itu karena mencintai. Jadi semboyannya itu I love, therefore I am. Itu sebetulnya memang begitu apa tidak atau bagi Bapak Ibu yang belajar filsafat, karena saya membacanya dari bukunya Pak Nunaka tersebut. Terima kasih. Leres Prof. Jarwadi. iya. Ya sebenarnya lebih ke tasawuf itu ya. Iya. Ibnu Rumi apa itu kan agama adalah cinta. Jadi semua itu kehidupan dari cinta. Ya, jadi memang bekerja karena cinta, mengajar dengan cinta. Jadi René Descartes, kebetulan saya itu pernah ziarah ke René Descartes. Jadi tahun 1981 saya itu terpilih menjadi anggota sekretariat pendidikan International Study Days for Society Overcoming Domination berpusat di Paris di Saint Germain. Itu ada gereja besar di situ dan ternyata René Descartes itu di makam situ. Jadi saya sok ziarah. Di Maturun. Jadi ini sekedar tambahan. Jadi dalam dunia filsafat terutama bukan lebihnya ke tasawuf ya, karena Ibnu Rumi dan sebagainya itu adalah tokoh-tokoh tasawuf, tapi beliau juga punya latar belakang filsafat. Ya, jadi terima kasih. Saya ketika membaca itu Pak Nunaka sendiri apa memang begitu gitu pikir saya. Terima kasih, terima kasih. Ya, silakan beli Mahendra untuk menambah atau memberi hal-hal tentang spiritualitas itu seperti apa. Saya sama dengan konteks. Mas, audionya Pak Mahendra, Mas. Di Audionya Sambung. ya. Izin. Terima kasih. Saya pendidikan adalah seorang engineering. Kemudian karena keterpanggilan Prof, saya merubah sikap saya dari seorang sangat memakai logika, tapi kemudian bagaimana memakai feeling. Tapi pada suatu kesimpulan saya, spiritual itu adalah logika. Segala sesuatu kita masukkan ke logika dulu, baru kita rasakan, kemudian sebaliknya begitu. Sama juga dengan apapun yang kita hadapi, seperti yang disampaikan tadi oleh Profesor, ilmu itu tinemuni kanthi laku. Nah, kalau segala sesuatu kita tidak pernah menjalankannya, artinya tidak bakalan pernah ketemu ilmu itu. Tapi ketika ilmu itu sudah ketemu, nah, ini bakalan bingung sebenarnya untuk apa ilmu itu. Nah, disinilah diperlukan suatu spirit lagi, bagaimana kita mengembangkan itu. Dan akan suatu saat pasti berfungsi dan berguna. Itu cuma membutuhkan waktu saja. Jadi saya tidak banyak membaca buku tentang spiritualitas, tapi saya lebih banyak ngelakoni dalam hidup itu, dalam hidup yang saya jalani. Nah, pada suatu ketika spirit itu pasti bakalan ketemu dengan gelombang yang sama. Pada saat itulah kita bagaimana bisa membangun sebuah energi yang memiliki tujuan yang sama. Nah, itu tambahan dari saya. Dan semua ujungnya adalah benar, cinta kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Iya. Mas Mas Haji, itu ada ajaran ngerti, ngerosong, lakoni itu Betul. pasti sampainya.
Oke, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Matur nuwun. Betul. baik. Terima kasih. Sepertinya di ruang Zoom kita ada Ibu Dr. Sri Murtiningsih. Masih hadir Ibu Siti Murtiningsih, Wakil Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Karena pada akhirnya diskusi kita melebar ke ranah filsafat. Ibu Dr. Siti Murtiningsih masih ada di ruang Zoom. Ibu Dr. Murtiningsih. Kanjeng Erik Rahmanto juga hadir nampaknya. Oke, ya coba kita ini nanti. Nah, sekarang ada Romo Edi saya kira tentang spiritualitas tadi untuk menyambung dari Prof. Sujarwati. Dipersilahkan Romo Edi. Ya, terima kasih Mas Haji. Saya sebelum spiritualitas tadi saya tertarik bagaimana roh pendidikan itu kemudian dihidupkan. Ada kata-kata yang kemudian kami hidupi dari Romangun. Di mana hati diletakkan, disitulah proses belajar maju mulai. Meletakkan hati itu Romangun memberi kata perhatian. Perhatian itu mengandung suatu pemaknaan, yaitu ada heran, kagum, bertanya. Bagi saya, roh pendidikan itu akan terus mengalir atau menghidup terus, ya. Itu ketika pendidikan itu menghadirkan perhatian tadi, ada kagum, heran, kemudian bertanya, dan disitulah pembelajaran terjadi. Dan ketika pengembangan pribadi itu akan terjadi ketika heran, kagum, bertanya itu terus dikembangkan dalam proses, maka juga perlu catatan saya dalam pendidikan itu apresiasi. Saya sering mendengarkan, mungkin saya sendiri juga sering berkata yang tidak baik terhadap bangsa Indonesia gitu ya. Tetapi kemudian proses belajar perlu juga mengapresiasi. Saya itu heran dalam ujian jarang anak ditanya, "Le isih song guyura le." Menurut saya apresiasi manusiawi bukan angka kuantitatif ini yang perlu juga kita hidupkan di pendidikan. Ini poin pertama ketika ngomong roh pendidikan tadi. Untuk Prof. Sujarwati, ini abot ini ya, tentang spiritualitas. Prof, saya juga tidak belajar khusus spiritualitas, tetapi kemudian saya mengartikan spiritualitas atau merasakan, memaknai, karena ada olah rasa, olah nalar di situ, yaitu spiritualitas itu sebagai dinamika olah rohani. Bukan hanya gerakan semangat dalam hati, tetapi spiritualitas itu akan hidup ketika diri kita berhadapan dengan situasi. Ketika kita mempunyai kepedulian terhadap situasi itu, kita akan ada aksi. Dari tindakan kepedulian yang kita lakukan, kemudian direfleksikan, dimaknai, itu refleksi itu kemudian menemukan makna bagi saya. Itulah yang kemudian sering kita pahami sebagai spiritualitas. Ada makna hidup yang kemudian mendorong saya kembali peduli pada situasi. Maka spiritualitas saya pahami sebagai dinamika olah rohani. Saya tadi sepakat dengan Ki Sutekno. Spiritualitas itu ada nalarnya, ada rasanya, tetapi keutuhan spiritualitas itu pada laku dalam suatu tindakan. Ketika pandemi ini kemudian mendorong apa? Oh, saya peduli. Apa yang bisa saya lakukan? Berdoa. Ataupun kemudian saya pakai masker. Dan perilaku saya pakai masker itu kemudian saya maknai bahwa ini
juga untuk keamanan yang lain, dan saya itu mempunyai hati peduli pada sesama. Kurang lebih pemahaman saya tentang spiritualitas itu sebagai olah rohani tadi, bagaimana dinamika diri menghadapi situasi, perlu hati yang untuk bertindak, tetapi kemudian perlu ada waktu untuk mengolah, menemukan makna dari aksi yang kita lakukan. Itu yang saya sebut sebagai spiritualitas. Sedikit menanggapi tentang filsafat tadi. Mungkin Descartes itu terkenal dengan cogito ergo sum, yang kurang lebih saya berpikir maka saya ada. Ini aliran eksistensi, bahwa adanya itu ketika nalar itu sungguh bekerja. Tetapi kemudian di alam timur ini kita lebih pada kosmik. Keberadaan kita itu ada bersama yang lain, yaitu alam tumbuh ciptaan itu. Dan disitulah kemudian maka saya paham ketika mengatakan cinta itu semakin menjadikan ada bersama yang lain, itu bukan hanya masalah bernalar, tetapi kemudian ada bersama yang lain, itu mengembangkan filsafat kosmologi yang ada di sekitar kita itu. Dan itu sangat luas diulas oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih. Aku nambahin sedikit, Mas. Ya, silakan Ki Sutekno. Wadi, ini nilai spiritualnya itu adalah saya mempunyai 5 langkah. Ya. Olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga, dan olah iman. Nah ini penting. Paling tertinggi itu olah hatinya. Olah rasa kedua, olah pikir ketiga, olahraga itu keempat, dan olah iman. Justru olah iman kita taruh yang terakhir, ini awal memulainya. Peribadatan itu adalah olah iman. Mesti ada gerak-gerak tertentu yang rutin, yang ajak, yang runtut. Baru tercetus dalam olah pikir. Nah, kalau olah pikir ini sudah mulai berproses, muncullah rasa itu muncul. Dan olah hati. Jadi spiritual itu ada di olah hati. Bahwa hidup itu tidak ada pengkhianatan terhadap diri maupun orang lain. Matur nuwun. Monggo Prof, ini salah, mohon dibenarkan. Nah, ini kan kita dengarkan itu untuk kombinasi dan akhirnya sintesis sesuai pre-knowledge dan pengalaman masing-masing, bisa mungkin beda-beda, tapi hakikatnya mungkin sama begitu, yang paling nyaman untuk masing-masing. Matur nuwun Pak Tino. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon perkenan yang ada PPT dikirim ke panitia, karena diskusi ini akan dirangkum dan dijadikan buku sebagai hadiah. Dalam konteks ini adalah pemikiran para pemerhati pendidikan untuk 100 tahun tamat siswa. Sekali lagi, panitia mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Pendidikan UNJ, juga kepada seluruh narasumber yang telah bersedia dan berkenan memberikan waktunya, kepada Prof. Habib Kirzin, kepada Ki Sutikno, kepada Romo Edi, dan Bli Mahendra Jaya. Kepada seluruh audiens yang hari ini hadir, ini sedikit hal yang bisa kita berikan sekali lagi untuk negeri tercinta Indonesia. Kita hadir dalam kebersamaan, kita ditakdirkan untuk berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa yang bernama Indonesia. Wajib kita menjaga. Sekali lagi, pendidikan adalah bagian penting untuk membangun moralitas. Aristoteles mengatakan, kalau pendidikan hanya memperhatikan otak dan lupa memoles hati, maka itu bukan pendidikan.
Saya Pamujira Harjo mengucap maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam Ki Haji, salam untuk semuanya.